Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi di YouTube channel aku. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa lagi, maaf ya. Jadi jarang bikin konten soalnya faktor malas. Malas dan sibuk aja sih. Kesibukannya apa sih? Oke, kita sekarang sedang ada di bumi perkemahan Bukit Nirwana di daerah Pujon Kidul. Oke, kali ini ada tamu istimewa nih. Selalu istimewa. Sebenarnya sosok ini sudah pernah mampir di YouTube channel aku. Sering. Iya, sepertinya bintang tamunya cuma dia. Bintang tamunya cuma dia, teman-teman. Iya. Kita sudah sebenarnya kami baru saja bertemu. Sebenarnya ada video collab kami tapi belum diedit aja sama dia. Malas orangnya. Kalau aku malas, dia lebih malas lagi. Ya. Kami baru berpisah beberapa bulan sih, tapi sebenarnya kami lama sekali sudah tidak berjumpa selama masa pandemi. Sejak tahun berapa sih sebenarnya? Pokoknya 2019 2009. Enggak. Iya, 2000 enggak, pokoknya terakhir sama ke Malang itu 2018. Oh, 2018 iya. Terus habis itu kan nggak ketemu lama karena volumenya bisa di karena alasan lah ya, satu lain hal. Iya, karena sebenarnya alasannya cuma ada di dia. Iya. Karena dia sedang sibuk menyelesaikan tugas negara. Karena kan di beberapa tahun yang lalu dia ngambil studi S2-nya di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang yang sudah aku bahas dan kami juga membahasnya di video wawancaraku di yang sebelumnya ya. Maaf ya, jadi karena lama enggak mewawancarai seorang jadinya agak kikuk, teman-teman. Enak. Oke. Berarti dari tahun 2018 kita nggak ketemu ya. Dan bukan nggak ketemu, samanya nggak ke Malang yang belum. Iya, aku membatasi diriku biar dianya lebih fokus untuk mengerjain tesisnya dia, dan aku juga sedang sibuk untuk meniti karir. Enggak, sebenarnya walaupun aku tidak ke Malang pun aku selalu meniti karirku. Bercanda, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kabar apa nih yang kamu bawa setelah lama kita tidak berjumpa dari tahun 2018? Kabar apakah yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman YouTube? Alhamdulillah bulan September kemarin udah lulus, udah yudisium. Tinggal nunggu wisudanya, nggak tahu kapan, masih nunggu antrian. Tolong ya wisudanya disegerakan. Amin. Iya sih, tergantung fakultas sih, tergantung kampus sih, bukan tergantung aku soalnya. Iya, oke. Selamat ya atas kelulusannya Kisana. Oke. Sebenarnya aku mau wawancara dikit tentang background pendidikan kamu, boleh nggak sih, Sis? Biar teman-teman yang mendengarkan di luar sana bisa punya sedikit informasi tentang jenjang pendidikan lah ya, dari setelah lulus SMA terus apa terus ada alternatif jurusan apa gitu, dan terutama yang jurusan yang kamu ambil sih. Oke. Boleh Sis, aku boleh. kalau sudah ada di sini jelasnya boleh ya. Kalau enggak juga sih pemaksaan tadi. Ayo bikin video. Berkembang ya kemampuan komedi Anda. Oke, baiklah. Sebenarnya namanya siapa sih, Sis? Loh. Jangan keluar frame dong, Anda tidak pernah syuting ya? Kan agak gini. Sini. Loh kan keluar frame. Iya, kan refleksi. Oke.
Ini namanya siapa sih? Namanya aslinya Tika, tapi biasanya teman-teman tuh ya teman-teman manggilnya tuh Tita. Terus apa yo? Apaan? Enggak usah umur nggak usah disebutin. Kurang keras sih. Kalau misal iku ditanya tentang background pendidikan, itu ilmu komputer sebenarnya. Ilmu komputer. Terus Dari SMK-nya dulu SMK apa? Kalau SMK ya Jurusannya dulu saya apa? SMK multimedia, terus habis itu S1-nya ngambil informatika, terus habis itu lanjut lagi alhamdulillah ngambil ilmu komputer. Oh, jadi S1 Masih relevan ya. S1-nya ngambil jurusan ilmu komputer, teknik informatika. teknik informatika, tapi jurusannya kalau aku dulu masih belum ada kayak kayak bukan spesialis sih, kayak bukan penjurusan juga, kayak bidang Fokus, yang ditekuni itu masih belum ada sih. jadi secara Kalau waktu umum. zamanku lo ya secara umum itu belum ada emang, tapi waktu S2 baru fokus ke minat bidang yang emang dituju. Kalau minat yang dituju waktu S2 itu emang tetap multimedia, tapi ada Sistem. tambahan multimedia, game sama mobile application, intinya gitu nama labnya sih. Gitu. Tapi kalau aku sendiri tuh fokusnya ke tesisnya itu tentang augmented reality, Tentang AR teman-teman. Anda tidak tahu AR, sama saya juga tidak tahu. Ya, jadi masih relevan ya, masih kayak satu linear. masih satu linear, Jadi satu bidang yang sama. Oke. Sebenarnya kalau dalam prosesi maaf ya. nggak bisa fokus, harus ada mainan. Oh iya. Dari S1 kesulitannya apa sih sebenarnya kalau dari S1 mengambil jurusan multimedia sendiri itu sebenarnya multimedia informatika. Maaf ya, saya tidak fokus. Informatika, kesulitannya apa dan lebih ke arah apa namanya? Kenapa kok kamu bisa mengambil jurusan itu gitu? Dulu sebenarnya itu sih kayak kan SMK multimedia, ya agak sempat merasa kayak, ya bukan sempat sih, sering salah jurusan. Ya karena mungkin belum ada fokus beberapa bidang pecahan dari itu kan. Kan di tahun-tahun dulu kan masih sangat terbatas ya, pilihan masih sangat terbatas. Kok ya kan awalnya kan multimedia kan lebih ke kayak visualisasi. Terus habis itu kayak dulu sih waktu SMK kayak bikin media gitu, media pembelajaran itu lebih seringnya kayak gitu. Terus habis itu animasi juga diajarin, fotografi, videografi gitu diajarin. Terus masuk ke informatika, aku kirain paling enggak adalah yang nyambung gitu ya. Emang ada tapi bukan ternyata bukan fokusku gitu loh. Ternyata bukan bidang yang kamu minati ya. Kok ternyata banyak codingnya, oh tidak gitu. Kalau kalian tidak tahu coding silahkan menonton Starbucks Sandbox apa sih, startup itu di situ ada ada penjelasan apa itu coding, teman-teman silahkan nonton Startup. Drama Korea maksudnya. Iya. Tuh kok banyak codingnya ternyata, sempat stres. Kok coding ini di S1 ya? S1 masih S1 sudah stres ya? Stresannya. Terus habis itu ya udah dilakuin, jalani. Terus ya udah kok waktu skripsi itu ngambilnya ya tentang aplikasi mobile gitu. Terus ya udah alhamdulillah singkat cerita lulus. Mobile application itu tentang bikin aplikasi di Android. Waktu itu aplikasi apa?
Kalau aku dulu sih itu sih bikin aplikasi bahasa Korea, soalnya kan dulu juga ikut bukan kelas sih, komunitas ya? klub Klub bahasa bahasa Korea. Korea gitu. Jadi ya udahlah diambil kayak yang aku sukai gitu loh. Biar ada pemajunya, biar bisa ngerjain skripsi, biar nggak males-malesan gitu. Makanya ambil Korea. Berarti sister ini itu ya apa namanya? Paling enggak bisa yo untuk berbahasa Korea ya. Jogem. Oh, berarti bisa. Jogem itu artinya just a little berarti yo sedikit gitu. Aku menjelaskan dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kalau gitu coba dong sister. Apa sister? Waduh, apa iki? Coba dong perkenalkan diri Anda dalam bahasa Korea. Dibuang dulu ini teman-teman. Fokus. Gitu. Dia tuh ngitung umur mungkin. Oke. Nanti translate sendiri ya. Ya. Saya tidak usah mentranslate ya. Yang tidak tahu ya nggak apa-apa lah. Saya malas mentranslate-nya. 안녕하세요. 제 이름은 티카입니다. 저는 28살입니다. Yes. 잘 부탁드립니다. Malang에서. 저는 말랑에서 살았어요. Oke, ada lalat. Wow, tepuk tangan. 저는 belum toh. 남자친구 없어요. Oke. Oke, aku translate ya. Jadi dia tadi memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Tikatit gitu. Tikatit. Ya enggak Tikatit sih ya. Tika, iya. Umurnya semul berapa? Yodel. Semul yodel, berarti 28 years old. Kalau nggak tahu ya sudah ya. Biar jadi rahasia kita aja. Terus dia berasal dari Kota Malang. Dan dia bilang dia tidak punya pacar. Dia mempromosikan dirinya, teman-teman. Ya kali aja gitu. Siapa? Kira-kira yang menonton YouTube channelku cewek-cewek semua. Kali aja siapa gitu. Oh, oke. Cowok. Oh, iya, karena dia sudah semul. Gak juga perkara umur sih, gak perkara umur sih. Terus ya kali aja. Ntar algoritma YouTube-nya itu entah coba gitu ya. Kan. Oke. Semoga itu ya, Sis. Silau ya, Sis ya. Iya, nggak apa-apa, Sis. Jadi dia tadi mengatakan seperti itu, teman-teman. Saya nggak usah mentranslate dalam tulisan ya, malas saya. Oke, next adalah pertanyaannya. Setelah kelulusan, hal apa sih yang menjadi pemicu kamu setelah lulus S1 ya? Lulus S1 di tahun 2014. 2014. Jadi berapa tahun masa kuliah S1 kamu? S1 4 tahun, pas 4 tahun. Yeay, jadi dia nggak molor, teman-teman. Tepuk tangan. Walaupun dia bilang sangat stres ya dengan coding. Tapi pemicunya saat itu Bahasa nonton Opa. Oke, Opa. Jadi waktu itu paling inget habis sidang skripsi. Itu mainan lagi dia. Sidang skripsi, pulangnya setelah selesai itu langsung berangkat ke Jakarta nonton Opa, nonton Super Junior. Oke, jadi pemicunya biar cepat selesai skripsinya adalah ingin mencapai dream selanjutnya, mimpi selanjutnya gitu. Jadi biar Opa sedang menunggu. Jadinya aku harus cepat selesai mengerjakan tugasku, jangan malas-malesan gitu pemicunya. Gitu. Dan ditambah lagi skripsi yang kamu kerjain juga bidang yang kamu sukai. Ya sih. Dan relate ya. Oke, dan bisa mengerjakan pada saat itu.
alhamdulillah ya. Oke, lalu setelah lulus dari dulu IPK kamu berapa lulus S1 sis? Wadidaw. IPK kamu berapa sis? Sebenarnya IPK ku kalau S1 nggak sampai 3. Oh, tapi Ya nggak sampai 3, tapi hampir 3. oh, Wes gitu wes. lalu skripsinya dapat nilai Dapat- berapa? dapat. Dapat IPK berapa? Kalau skripsi iku sih lebih ke nilai ABCD kan. Mas? Iya, Nah, IPK. kalau nggak salah Nilai. lupa sih aku. Kalau nggak B. Oh, B ya, B. oke. Tidak Lulus masalah. pokoknya. Tidak masalah, yang penting lulus. Heeh. Yang penting skripsi itu dikerjakan. Kan untuk diamati dan juga dihayati ya. Dikerjakan teman-teman. Sesulit apapun kerjakan lah intinya biar cepat selesai. Ya, karena kita harus ingat kita punya tanggung jawab pada bangsa dan negara ini dan jangan menjadi beban kampus. Yes. Beban orang tua juga. Beban orang tua juga. Lalu dari S1 ke S2, hal apa yang memicu kamu untuk melanjutkan studi kamu? Aduh, melanjutkan. Itu sebenarnya kalau dari S1 ke S2 itu nggak langsung kuliah sih. Itu ada jeda berapa jedanya tahun? buat kerja. Itu 2014 aku kerja 2 tahunan lah. 2 tahun. Heeh. Itu kerja apa sih kamu? Itu dulu itu jadi laboran Laboran staff IT gitu. Staff IT di lab ya? Staff IT di salah satu kampus oke. di Malang Di gitu. Malang. Terus juga kayak Mainan lagi dia. Lama-lama jadi mahkota loh itu. sama itu bantu ngajar-ngajar juga dikit-dikit. Oke. Terus Berarti itu ya manfaat ya ilmu kamu di kampus ya. manfaat Alhamdulillah. alhamdulillah terpakai. Ya. Itu terus habis itu baru 2016 singkat cerita itu lolos Meng-apply, lolos seleksi Untuk penerimaan mengenyam pendidikan di S2. di jenjang S2 dan perguruan tinggi yang meloloskan dia itu bukan universitas yang ecek-ecek sis. Dia ini lulusan universitas negeri yang menurutku di sini paling terkemuka ya. Kalau di Malang kalian bisa searching sendiri universitas apa itu yang bangunannya besar di jalan apa sis? Veteran. Jalan Veteran pasti kalian tahu. Lalu Veteran laki padahal. iya, terus pokoknya di situ ada universitas yang besar gitu dan udah tua juga, udah lama juga dan namanya juga udah mengglobal ya, mendunia ya. Yang mendunia sih nggak tahu ya. Di Indonesia sih terkenal sih. Terus ngambil S2-nya jurusan apa sis? Ilmu komputer. Ilmu komputer. Sebenarnya untuk meng-apply apa ya? Kamu lolos seleksinya tuh dengan cara mengirimkan paper kah, mengirimkan apa gitu ke pihak universitas ataukah kamu langsung kayak mendaftar terus tiba-tiba dapat panggilan atau gimana sis? Jadi ceritanya waktu itu apply-nya itu waktu kan ada pengumuman pendaftaran di fakultas ilmu komputer Di universitas itu di ya. universitas itu. Nah terus habis itu mereka tuh kayak apa ya kayak menyeleksi itu ada beberapa step sih, ada yang kayak ujian seleksi masuk kayak tes psikotes gitu juga ada emang. Psikotes. Terus habis itu ke bidang ilmunya sendiri itu juga ada, jadi kayak tes tentang ilmu komputer juga sendiri ya. ada. Terus habis itu sama itu kita kayak disuruh kita tuh mau bikin pandangan riset tentang apa sih kalau misal kita keterima di situ gitu. Terus ya udah, aku sebenarnya tuh nggak sekali sih apply di situ tuh, 2 kali udah. Yang pertama itu gagal. Gagal. Terus habis itu yang kedua baru masuk. Dan ya nggak tahu sih, ya mungkin tentang riset juga berpengaruh. Soalnya waktu ya menurutku pribadi sih waktu apply yang pertama itu kayak emang nggak kontribusi untuk penelitiannya itu mungkin kayak kurang. Gitu. Terus habis itu coba lagi, setahun kemudian coba lagi, kok ya alhamdulillah itu keterima dengan ya mungkin
Emang pengen riset tentang apa dulu tuh yang apply kedua? Kalau apply kedua emang itu sih kayak bikin aplikasi, tapi aplikasinya itu mengarah ke bidang ilmu yang lain juga, ke psikologi. Itu emang Jadi mungkin di bidang itu masih kurang penelitian tentang yang iya, hubungannya tentang psikologi iya, ini. Jadinya itu. ya diharapkan ketika kita masuk di situ ya bisa menambah ya referensi tentang ya meskipun penelitian tentang hubungannya ilmu komputer sama psikologi itu sendiri. Ya. Jadi ada kayak apa sih namanya? Sebuah kebutuhan ya. Join apa itu? Kayak join. Mikado. Join apaan? Join kayak nggak satu bidang ilmu tak gitu. Jadi ada dua kombinasi ilmu gitu. Oke. Jadi jadi gini kuncinya dari apa yang disampaikan oleh Tita ini adalah kegagalan itu jangan menjadikan kita down atau menjadikan diri kita kayak merasa gagal, jangan. Buktinya dia pertama meng-apply dia gagal, lalu dia nggak patah semangat dan berusaha untuk bagaimana cara memperbaiki. Dan akhirnya bisa menemukan satu cetusan baru lalu meng-apply di tahap kedua. Dan akhirnya diterima. Jadi inti dari apa yang bisa tak tangkap dari apa yang diomongkan Tita adalah ya kalau kamu memang ada keinginan yo jangan menyerah di tahap awal gitu loh. Jadi mencoba terus, berjuang terus dan yo gapai mimpimu dengan usaha yang maksimal gitu sih. Oke. Dan akhirnya singkat cerita diterima nih di universitas itu. Terus 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 di situ ada kekagetan lagi kah? Dan kamu kayak merasa kayak seperti S1 ataukah lebih enjoy, lebih excited atau seperti apa sih di universitas yang baru ini? Waktu masuk pertama itu mungkin lebih ke itu sih, ekspektasiku tuh kayak misal anak sis kamu jangan kesana-sana sis, misal kesini sis, anak S2 itu kayak pinter semua gitu loh, kayak kamu bilang apa sih sis? Kayak pinter semua gitu. Jadi kayak sih. Merasa minder gitu loh, kayak kayak merasa di atas semua gitu. Terus aku cuma segini gitu. Gitu. Terus habis itu belum lagi kayak yang mungkin kayak statusnya juga banyak yang teman-teman tuh kerja yang udah di perusahaan ini, ada di yang perusahaan besar gitu. Terus akunya kayak aku apalah gitu. Ternyata waktu masuk teman-temannya tuh semuanya tuh baik. Alhamdulillah. Enggak welcome semua ya. Welcome. Dan membumi lah ibaratnya. Apa sih? Istilahnya tidak sombong lah sombong ya. Gitu. Ternyata gitu. Dan orangnya baik-baik semua dan ya kerasan sih. Seru ya. Gitu. Enggak, sebenarnya gini teman-teman, ada satu hal sih yang semakin kita mempunyai ilmu yang banyak ya, semakin kita ada di jenjang pendidikannya lebih tinggi, itu seharusnya kita nggak semakin mendongak ke atas, tapi kita seharusnya lebih bisa untuk rendah hati gitu loh. Dan di sana tuh kayak friendly semua sih menurutku. Ini menurutku pribadi loh ya, friendly semua. Terus nggak pelit ilmu gitu loh. Jadi kan banyak juga teman-teman itu yang dari seperti ilmu padi teman-teman. Semakin ada isinya tuh semakin merunduk, bukan semakin begini. Ingatlah itu teman-teman. Jadi jangan sombong. Oke, sip. Friendly, terus habis itu kayak nggak pelit ilmu gitu loh. Jadi ya benar mereka mau sharing, saling sharing gitu. Aku sukanya tuh sih yang saling sharingnya itu. Jadi mereka kayak ya ayo aja gitu loh ngobrol, ayo diskusi. Gitu. Kalau misalnya salah ya kayak apa sih, terbuka gitu loh, terbuka akan opini gitu mereka. Nggak misal harus ini harus gitu. Tapi menerima perbedaan ya. Makanya kayak akan berkembang aja gitu obrolan dan juga diskusi. Sekali. Apa namanya?
Hal apa sih yang membuat kamu itu kayak di kampus itu merasa excited, dan apa yang membuat kamu itu merasa kayak kadang down, kadang tidak percaya diri? Yang pertama dulu yang buat kamu kayak excited aja gitu apa? Kalau excited itu ya mungkin lebih ke Fasilitas labnya ya? iya sih ya, teman-temannya itu tadi, terus fasilitas teman-teman fasilitas labnya itu menunjang gitu, support semua ya. Terus habis itu dosennya tuh juga baik. Ya Tenaga pengajarnya juga baik, friendly gitu ya. juga. Nggak pelit untuk berbagi ilmu. Yes, Oke. gitu. Terus itu sih kan dosen itu pasti kan punya kayak koneksi ke apa ya, ke beberapa instansi di luar gitu kan, dan cabang-cabang ilmu yang lain. Itu kayak ya alhamdulillah kayak pernah sharing sama profesor di Jepang atau mungkin di profesor mana gitu, itu ada gitu, alhamdulillah kayak gitu. Dulu diskusinya tentang apa itu sis? Kalau itu dulu tuh aku yang ingat itu ada perusahaan dari Jepang. Itu emang perusahaannya tuh bergerak di bidang edukasi media edukasi gitu. Terus habis itu yang punya lah CEO-nya itu kayak temennya dosenku gitu loh. Jadi kayak sharing berbagi ilmu ya. Juga. Terus ya dulu juga pernah bukan nge-project sih, lebih ke kayak ya emang kan kalau di bidangku itu lebih fokus emang dosen mengarahkan ke project. Jadi harus ada paper lah. Bukan paper sih, lebih ke kayak hasil aplikasi ini ditunjukkan kemana gitu, dan kalau bisa itu bukan sekedar angan-angan atau perhitungan aja, tapi harus ada direalisasikan gitu. Terus habis itu ya kayak sharing gitu. Jadi dulu tuh pernah kayak bikin aplikasi tentang huruf Jawa sih kalau aku. Apa huruf Jawa? Honocorokoan gitu, aku AR-in. Terus AR tadi ingat ya, augmented reality. Terus habis itu ya si bapaknya yang Jepang itu tertarik gitu loh, kayak gitu, kayak wah ya kayak keren gitu. Terus habis itu ada kayak diskusi juga, ini kalau misal dikembangin tuh enaknya diarahin kemana, habis itu ada fitur apa gitu. Jadi kayak diskusinya ada lagi gitu, jadi kayak berkelanjutan gitu. Juga gitu. Oke. Jadi bagi teman-teman yang ngambil jurusan bahasa Jawa, jangan merasa bahwa aku tidak mengglobal, tidak buktinya ini dari mancanegara sangat menghargai dan menunggu hasil menunggu hasil tentang pengembangan pengembangan huruf Jawa ke area media yang lebih edukasi yang lebih meningkat lah ya. Jadi mungkin dari keyboardnya atau dari apa, dari aplikasi ada gitu. Kapan hari itu di Twitter sih ada salah satu kayak pengembang dilalerin kita salah satu pengembang itu bikin itu kayak teks inputnya tuh pakai Honocoroko. Keren. Salah satu orang yang ku follow di Twitter gitu, bikin gitu. Ya begitulah. Dulu itu waktu aku kuliah itu sebenarnya sudah ada. Waktu aku kuliah kapan itu? Sudah ada sebenarnya dalam keyboard tuh bagaimana kita bisa mengubah huruf-huruf dalam keyboard itu dalam bentuk bahasa Jawa gitu. Honocoroke itu sebenarnya sudah ada, walaupun harus dengan beberapa langkah atau teknik. Jadi kalau misalkan orang yang tidak paham bagaimana caranya yo bingung juga sih gimana. Karena yo bukan cara yang simpel juga, beberapa step gitu loh yang harus dilakukan. Nah, mungkin bagi pengembang teknologi aplikasi atau mobile application atau mungkin yang bergerak di bidang edukasi, teknologi juga mungkin bisa membuat ini menjadi lebih mudah. Jadi misalkan kita bisa nge-slide aja terus bisa muncul huruf Honocoroko itu gitu kan. Jadinya kan bisa mempermudah teman-teman yang ingin belajar tentang huruf-huruf Jawa gitu. Semoga segera terrealisasikan. Amin. Oke. Dan lanjutkan. Oke. Apalagi
tadi ada 3 poin loh yang membuat kamu excited. Itu sama apa yo? Apa yo excited lagi yo? Tentang teman, tentang lab, tentang guru, dosen pembimbingnya, dan mungkin bidang kuliah apa wes yang Kalau itu sih kayak menemukan bukan jati diri juga sih, kayak wah aku pengen fokus di sini gitu. Menemukan sebuah interest ke satu bidang. Satu bidang keahlian gitu ya. Keahlian. Itu dulu kan waktu S1 tuh keluhanku kayak kok nggak enak sing tak pengen sih, kok nggak ada yang aku pengen gitu loh. English sekalian sis. Kok nggak ada yang aku pengen gitu loh. Kok jurusannya terbatas sekali. Kok selalu coding terus ya. Kok ini gini ya. Jadi kayak belum menemukan apa yang aku minati gitu loh. Nah, waktu masuk ya bukan waktu masuk sih, kan waktu mau masuk atau pendaftaran itu aku udah kayak lihat-lihat mata kuliah gitu loh, dan ternyata ada mata kuliah tuh yang emang kayak wah khusus tentang desain interaksi. Desain interaksi. Wah, gambar ya sis ya? Bukan gambar sih, lebih ke kayak bagaimana kita itu memudahkan user pengguna itu biar interaksinya sama device, aplikasi itu lebih enak. Terus habis itu menarik secara visual, terus secara penggunaan pun lebih nyaman tuh. Bagaimana sih itu ada. Ternyata wah, aku waktu itu aku ya kayak banget nih, wah mau nggak mau harus masuk lab ini aku gitu, dan alhamdulillah masuk. Oke. Kalau kalian nggak tahu apa itu desain di bidang apa tadi? Desain interaksi. UI user interaction. Yeah. User interaction di bidang desain interaksi ini, kalian bisa melihat tokoh dalam startup itu siapa? Itu sih lebih ke siapa namanya? Siapa tuh mbak-mbak yang desainer itu loh, yang tinggi cantik yang disukai sama sahabatnya si dosen. Iya, dia kan mikir tentang desainnya. Ketika kita membuat sebuah entah itu proposal atau mungkin aplikasinya juga lebih enak dipakai ke user gimana sih? Untuk memahamkan orang lain ya menggunakan desain yang entah itu bergerak atau bergerak, atau misal kita pakai aplikasi itu enaknya di swipe atau kita pakai tombol ini atau tombol ini enaknya dipakai bentuk gimana, itu ada kayak bukan rules sih, kayak kita tuh harus teliti dulu gitu loh. Nah itu ya Mbak Saga, lupa namanya, pokoknya Saha. Mbak Saha. Jadi ya bidangnya Mbak Saha itu yang dia minati gitu, yang dia merasa dia into di bidang itu gitu. Wah, ya ada di situ ya udah mau nggak mau gitu. Bayangkan seorang Dalmi rela untuk bersujud meminta agar Mbak Saha ini gabung ke kelompoknya dia. Berarti penting banget bidang desain interaksi ini, teman-teman. Jadi ini menurutku pribadi sih ya benar, emang lebih ke coding, emang ke implementasi itu emang codingannya itu harus bagus. Tapi kalau misal menurutku pribadi ya, kalau desain interaksimu tuh masih kaku tuh ya kayak percuma gitu. Nggak menarik. Segi visual kok kayak nggak enak, atau cara pemakaiannya tuh kok kayak masih kayak ribet gitu. Itu pun kayak percuma gitu loh, kayak nggak asik gitu loh. Secara kan user itu paling nggak itu ya tidak dari kalangan gimana gitu loh, user bukan dari kalangan IT. User itu pengguna, teman-teman. Jadi misalkan kita kan orang-orang awam gini ya, pengennya kan yang mudah, yang gampang, yang menarik gitu loh. Karena kan tidak semua user itu bisa ahli tentang teknologi gitu loh. Yes, gitu. Nah, jadi kita si desain interaksi ini ya memudahkan gitu loh, memudahkan pengguna yang memang dari kalangan yang awam gitu loh, gitu teman-teman. Oke, dan intinya adalah menarik ya. Lalu yang membuat kamu kayak kesulitan lah ya di bidang ini, atau kadang down itu apa? Coding sih, kalau coding. Secara kan kesulitan di coding sistem ya. Jadi kan ya waktu tesis sih terutama kan, kalau waktu kayak
tugas mata kuliah atau nge-project kan paling nggak kan ada tim ya, kita bentuk kelompok gitu loh. Jadi misal wes kamu di sini oke, terus ada yang ngerjain coding sendiri gitu kan, jadi kan enak gitu loh kolaborasi. Kan kalau tesis tuh semuanya kan sendiri, semua kita harus betul ngoding lah, sendiri, ngoding sendiri, ide ngedesain desain sendiri, konsep sendiri, terus habis itu kayak neliti Neliti ke sendiri. usernya sendiri, wadidaw. Jadi kayak Wadidaw. banyak gitu loh. Itu sih kalau yang bikin kemarin tuh sempet banyak downnya tuh itu ya emang aku sadar diri sih emang kayak nggak apa ya, belum bisa di bidang coding. bisa yang lancar gitu lah ngodingnya, masih ecek-ecek gitu loh ibaratnya. Nggak apa-apa sih, semangat belajar terus. Iya, terima kasih. Dosen yang seorang jenius saja masih terus belajar tentang coding itu sendiri. Ketika dia gagal satu kali, dia mencoba lagi dan mencoba lagi untuk membuat codingan itu bisa ter-apply di aplikasi yang dia inginkan. Dia menambahkan fitur lagi, dan pada akhirnya dia bisa menyempurnakan aplikasi yang memang dia pikir akan bermanfaat bagi banyak orang. Iya. Gitu, semangat. Oke, lalu kamu dari tahun itu kan kalau kita hitung-hitung ya, kamu kan masuk di tahun 2016 dan baru lulus di tahun September kemarin. September 2020. Berarti masa kuliah kamu berapa tahun, Sis? Itu ya 4 tahun sih, 4 itu tahun. melebih ya kayak pas ya kata Melebihi lebih jatah batas waktu ideal lah. ideal dari S2 kan. S2 kan 2 tahun. Itu paling maksimal tuh 4 tahun. Kalau misal lebih dari 4 tahun ya DO. Lah aku udah ya. Ya, untungnya dia tidak DO, teman-teman. Alhamdulillah berkat apa ya? Berkat kebijakan Covid. Jadi 4 tahun kamu menjalani masa S2 ini ya. Lalu pada akhirnya yang membuat kamu merasa aku harus segera bangkit dan aku harus segera lulus itu apa Sis? Kan 4 tahun pasti kan yo banyak liku-liku ya, banyak cobaannya juga gitu tuh, hal yang berat pasti kamu lalui. Terus hal apa yang membuat kamu kayak aku harus cepet lulus, aku harus jangan sampai aku DO, itu apa Sis? Itu sih lebih ke kayak kalau misal aku DO itu nanti overthinkingku tambah lebih kumat lagi gitu loh. Paling nggak satu masalah harus selesai dulu biar aku nggak apa ya, biar nanti ya belum tentu juga gitu loh, nanti waktu misal aku pun nggak menyelesaikan tuh bukan berarti masalahku juga selesai gitu loh. Tapi paling nggak satu masalah harus teratasi dulu gitu loh. Itu sih loh. Jadi kemauan diri sendiri ya teman-teman, ini yang paling penting. Jadi sesusah apapun tuh yang penting dikerjakan. Kamu selama masa tesis itu sebenarnya kamu itu apakah cuma diem aja atau kamu mengerjakan tapi memang sedikit-sedikit? Mengerjakan sedikit-sedikit itu proses sih, ya, proses soalnya itu. Ya, dan lagi-lagi sih kalau aku pribadi emang ke pengerjaan sistem gitu loh yang lama kalau aku tuh emang. Gitu. Sekilas saja tentang tesisnya sendiri itu tidak usah disebutkan judulnya karena dia kan belum wisuda ya teman-teman. Ya menunggu wisuda aja sebenarnya, udah resmi lulus, dia cuma tinggal wisuda aja. Sebenarnya ada motor lewat. Sebenarnya itu tetap ada kolaborasi bidang nggak di tesis kamu Sis? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada dosen. Kolaborasi bidang apa aja dari selain multimedia? Itu sih kemarin itu ya media sendiri, multimedia itu, terus desain interaksi itu juga ada masuk. Terus habis itu psikologinya itu juga ada, edukasi juga ada. Wow, ada 4 bidang teman-teman. Keren ya. Makanya lulus. Walaupun 4 tahun kelulusan tidak masalah, yang penting karya kamu ya, tesis kamu itu atau skripsi kamu itu berbobot dan bermanfaat kalau menurutku sih. Amin. Ya, amin, semoga ya.
dan ditawarin sama dosen itu sih kolaborasi Kolaborasi. lagi buat Melanjutkan medianya media itu tadi. Jadi pengembangan lagi. Wow, keren sekali. Yeay. Jadi intinya berapa lama pun itu jangan menyerah teman-teman, dikerjakan aja terus pokoknya. Jangan ditinggal geledak itu jangan. Ya pasti kayak Akan stuck, ada, akan stuck ada masa masa itu stuck ada. tapi ya kalau bisa sih Kerjain ya, aja kerjakan terus, aja gitu, kerjain aja terus, cicil. Meskipun sedikit tuh paling nggak berprogres. Pikiranku waktu itu sih gitu. Berprogres, sedikit ya. sekecil apapun selama kamu berprogres ya udah kamu berarti bergerak Bergerak, kamu maju gitu. Meskipun kayak siput pelan gitu. Iya. Wow, menarik sekali obrolan kali ini ya. Iya. Obrolan kita kali ini teman-teman. Sekali lagi congrats for your graduate. Semoga ilmunya manfaat ya toh. Terus tesis yang dibuat juga bermanfaat untuk banyak orang lagi gitu. Dan kedepannya bisa lebih sukses lagi. Bisa meniti karir di bidang yang memang kamu inginkan dan tentunya bermanfaat untuk bangsa ini. Amin. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Maaf lama. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf kalau ada salah kata. Aku juga maaf ya jika ada salah-salah kata. Enjoy your day, be yourself, and happy holiday. Dan gapai mimpimu setinggi mungkin. Assalamualaikum. Halo, ngomong.